Oke, kita akan lanjutkan soal-soal di halaman ini. Kemarin bayangkan, kita ketemu 2 kali 50 menit yang online, hanya sampai nomor 3A gitu ya. Kalau udah ada soal, banyak coraknya, lama pembahasannya. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak paham nanya ya, jangan didiamkan. Nanti bisa dipercepat. Pokoknya harus paham. Selama di kuliah, di kelas lo harus paham. Jangan nunggu rekamannya, nanti dilihat lagi aja di rumah, lihat lagi tambah gak paham nanti. Jadi diingatkan, video itu jangan referensinya untuk nanti ditonton lagi lengkap, ngabisin waktu. Untuk bagian-bagian yang mungkin lupa gitu, jadi videonya majuin, yang itu ingat lagi gitu ya. Tujuannya itu bukan menggantikan yang di kelas nggak paham terus ditunda, itu jangan. Nggak paham di kelas tanya. Oke, kemarin saya berikan tugas yang ini, ada sekian banyak yang masuk, belum ada yang betul-betul sempurna gitu ya. Nah, makanya ikuti cara saya. Cara saya itu pertama-tama langkahnya buka mutlak. Gimana buka mutlak? Ada macam-macam ya. Ada yang dibagi daerahnya, dicari tandanya plus min, nanti yang min dikali min, yang udah plus tetap gitu ngebukanya. Cara itu panjang, tapi manjur kalau mutlaknya udah banyak. Kalau mutlaknya tunggal mah langsung aja pakai ini. Pokoknya referensinya buka mutlak dulu ya. Harus buka mutlak dulu. Sebentar, pennya kurang tebal. Nah, ini saya buka pakai yang cara ini aja. Ada yang hampir benar, cuma kurang sedikit gitu ya. Oke, setelah itu nggak ada mutlaknya, selesai pertaksamaan biasa. Ada 2, yang kiri dan yang kanan. Di ujian nggak usah di kotak-kotak gini ya. Coba untuk min 2 X tambah seper X. Ingat, jangan mengalihkan dengan X, karena X-nya nggak tahu positif negatifnya. Kalau mau mengalihkan dengan mutlak X juga, mutlak X pasti nggak negatif, tapi harus dikasih catatan. Nggak boleh 0, karena nanti 0-nya harus dievaluasi tersendiri. Saya menghindari itu. Caranya kayak kemarin, salah satu ruas dibuat 0. Nah, itu caranya baku, nggak berubah-ubah saya. 0, ini pindah sini aja ya. Tambah 2. Nah, memang ini soal ini dibikin supaya cenderung dikali X gitu. Dan itu jadi salah gitu. Gitu ya. Samakan penyebut. Jadi yang bawahnya kita bikin sama. Prosedurnya gitu terus. Ini jadi apa? X pangkat 2 per X itu ya. Ini tetap, ini 2X per X gitu ya. Nggak dikali X ini mah ya. Ini sama aja gitu, nggak berubah. Nggak mau X positif, mau X negatif, nggak masalah. 2 dengan ini sama aja. Satukan. Udah, prosedur itu diikuti, udah pasti aman. Yang ini 2X saya tulis duluan per X. Nah, kemudian faktorkan kalau bisa. Faktorkan. Yang bawah udah terfaktor, cuma 1 aja. Yang atas menjadi X ditambah 1 pangkat 2. Yang belum bisa memfaktorkan ini tolong bilang. Ini menjadi ini. Memfaktorkan bentuk kuadrat. Tentunya yang tidak definite ya. Kalau definite dia nggak bisa difaktorkan lagi. Nah, setelah ada yang ngerjakan cara gini. Cuma waktu menggambar garis bilangannya, ini jangan lupa tulis tanda itu ya. Tanda. Banyak yang nggak nulis, ininya hanya plus min aja. Nanti diperiksa dosen yang murni, dicoret. Ini apa? Nggak ngerti katanya. Karena
Yang koreksi biasanya pura-pura nggak ngerti. Pokoknya cari supaya bisa pura-pura nggak ngerti itu. Oke. Nah, yang kemarin bikin itu penyebab nol pembilang itu di min 1 yang penyebutnya nggak ditandai. Yang udah hampir betul tuh. Gitu ya. Periksa tandanya, masukkan X-nya di sini min 1 juta. Ini selalu positif. Ini min. Jadi min di kiri, betul? Selama saya nulis sama ngomong, kalau ada yang nggak dipahami tanya ya. Paham nggak? Benar. Ya. Ini kan kapan dia 0? Min 1. Kapan dia 0? Kalau ada 1 per X min 3 kan di 3 tandainnya. Kalau X akan X min 0 gitu. Ya. Oke. Jadi harus ditandai juga. Gitu. Di antara min 1 sama 0 ambil setengah. Setengah ini udah positif, ini positif. Jadi plus ya. Kebetulan kemarin jawabannya jadi betul karena ini dua-duanya positif di situ. Betul ya? Ya Pak, ambilnya min setengah kan? Yang di antara min 1 sama 0. Salah ya? Nah, benar tuh, salah. Pintar untung. Untung nggak ngajar kelas. Sorry. Oke, min setengah jadi negatif. Oke, nah kita mengambil solusi. Bentar dulu, ini yang besar 0 dulu. Yang besar 0 kan ini. Oke, saya tulis HP 1. Yang besar 0 itu berarti nolnya nggak masuk karena nggak boleh ngebagi 0 di sini. Sampai tak hingga. Kemudian titik-titik pembuat nolnya harus diperiksa. 0 termasuk nggak? Nggak boleh ngebagi 0. Min 1, boleh kan? Hasilnya kan 0 kan? Ini boleh sama dengan 0. Jadi, karena terpisah, digabung. Himpunan yang min 1 aja. Gitu ya. Oke. Satu lagi kita kerjakan. Sebelahnya. Untuk X ditambah seper X kecil sama 2. Itu kan prosedurnya sama aja sama yang di depan. Saya nggak ngerubah cara. Cuma yang soal ini harus lebih hati-hati. Karena cenderung mengalihkan X itu sengaja dijebak. Atau dari awal disatukan cenderung mengalihkan dengan mutlak X. Boleh mengalihkan mutlak X, kasih catatan. X-nya nggak 0. Jadi di bawah harus dievaluasi. Kalau X 0 gimana? Nah, yang kemarin bikin ininya nggak ditandai. Gitu ya. Kalau nggak ditandai, waktu menandakan di sini salah. Dia tulis plus. Semua. Padahal masih berubah min ke plus. Ada salah gitu karena akarnya kurang. Oke. Ini sama aja, cepat aja ya. Sama aja sama yang sebelahnya. Tuh, cepat tapi lama. Ini menjadi apa? X. Mau langsung boleh ya, X kuadrat min 2X-nya saya taruh ya di tengah. Satunya ditaruh di paling belakang gitu. Kalau di ujian gitu boleh lah. Kemudian X min 1 pangkat 2 per X itu ya. Kemudian tandai lagi. Tulis ininya nih, jangan lupa nih. Aduh, supaya ingat saya pakai merah. Iya, supaya ingat. Yang tebal lagi. Tanda X min 1. Nanti lupa lagi. Sekarang ketawa nanti lupa lagi. Aduh, lupa lagi diguyur. Suka nggak ditulis plus min aja. Ini penyebab nolnya di 1 dan di 0. Tuh, jadi aja merah datang bulan terus. Ganti datang bintang.
1, ini 0 ya. Di kiri sekali apa? Minnya. Di 01 plus lagi ya. Jadi HP2 apa? Yang negatif dulu. Salah. Titik ini periksa, ini nggak boleh. Ini boleh. Digabung karena terpisah. Jangan nulis gini ya. Kalau gabungan tuh harus himpunan dengan himpunan. Nah, begitu. Maka HP keduanya kalau ada dua gini diiris ya. Nah, kita iriskan HP sama dengan HP1 iris HP2. Biasa kan digambar kalau udah gini. Ini HP1-nya dulu tadi. 0 sampai tak hingga. Dan titik -1. Yang satu laginya min tak hingga sampai 0. Sama himpunan 1. Enggak. Ini di garis bilangan mah angka aja. Yang ada di dua-duanya mana? Ya hanya -1, ini ada di dua-duanya. Ini nggak ada. Ini ada, yang ada di sini cuma 1. Jadi hasilnya -1 dan 1, 2 titik aja, bukan interval ya. Paham nggak? Kotak-kotak paling belakang, paham nggak? Ya? Enggak, ini cenderung enak dikali X gitu. Kan jadi hilang nanti bawahnya hanya X kuadrat tambah X. X kuadrat tambah 1 tambah 2X. Nah, salah. Bedaannya karena kalau dikalikan X, ini kan nggak tahu positif negatifnya. Pertaksamaan nggak boleh dikali. Kalau dikali bilangan negatif, berubah tandanya. Kalau positif, tandanya tetap. Nah, X kan belum tahu. Nanti hasilnya salah. Coba aja jalanin kali X, nanti hasilnya salah. Sebentar. Meskipun hasilnya benar ya, kebetulan untuk soal tertentu misalkan hasilnya masih benar, tetap disalahin gede. Kali X nggak boleh. Itu dosa satu turunan aja. Ya, oke. Alasan tadi karena X nggak tahu positif atau negatifnya. Nah, sekarang nih. Tadi kan dia nggak boleh kali X. Tapi kalau kita misalin dulu X itu pasti ukuran lebih dari 0 dulu. Kita selesain terus ketemu berapa. Habis itu kita misalin lagi X dari 0. Boleh. Yang lebih kecil 0 nanti tandanya berubah ya waktu dikaliin. Boleh dibagi daerahnya. Untuk daerah X besar 0, saya kaliin X gitu. Untuk daerah kecil 0, ini. Ingat hasilnya nanti digabung ya kalau gitu. Boleh. Berarti itu angka yang bisa jadi X itu semua angka? Belum tahu, karena solusinya belum tahu. Ya, bekerjanya di bilangan real dulu semua angka. Kalau saya tadi tulis gini, dikalikan X, ya asumsinya dikalikan X yang mana aja di bilangan real. Gitu. Kan kita belum tahu X yang memenuhi yang mana. Kalau udah tahu mah nggak usah dicari-cari lagi solusinya. Jadi diingat-ingat, pokoknya kalau ngaliin X, kalau kata dia tadi dibagi X-nya yang positif dulu, kemudian dikalikan X, boleh. Nanti solusinya jangan lupa diiris dengan yang positif, karena nyarinya di bilangan positif. Gitu. Agak rumit, bukan. Sama gampangnya tapi lebih panjang. Kamu kalau bingung pertanyaan dia, abaikan aja, udah ikuti ini, sesat ya. Harus dari konteks ya.
nggak ada formula, oh yang ini diiris, yang ini gabung. Tetapi beberapa bisa dicirikan. Gini, ini dibuka jadi ini. Ada dua pertak samaan. Ya. Ini dibuka, paham ya ngebukanya ya? Ada dua pertak samaan, yang ini hasilnya HP1 katakan ya. Yang ini solusinya HP2. Nah, kalau ada bilangan yang masuk di HP1 artinya memenuhi ini ya. Belum tentu memenuhi yang sebelahnya, betul? Itu yang di depan, bentar saya pakai yang di depan lagi aja, yang masih simpel. Nah ini contohnya, ini ada HP1 setelah kita cari nanti, dan ada HP2 ya, sendiri-sendiri dulu. Ini HP1, ini HP2. Kita lihat 10 termasuk di HP1 ya. Kan ada di sini 10 tapi nggak ada di HP2. Nah 10 ini menjadi solusi ini enggak? Dia memenuhi yang kiri tapi nggak memenuhi yang kanan. Nah sekarang mau mencari yang memenuhi di kiri juga memenuhi di kanan. Berarti titik X-nya harus yang ada di HP1 dan juga harus ada di HP2, betul? Nah, kalau ada di keduanya jadi diiris. Gitu. Harus dilihat dari konteksnya. Nanti amati lagi kalau bingung iris gabung ya, amati lagi yang kemarin yang ini, yang dua cara itu. Saya buka sebentar aja. Kalau daerahnya dibuka gini, ininya dibukanya nggak X-4 di apit min 11, itu cara kedua nanti. Ini cara ke-1, ininya dibuka gini. Cara ini lebih manjur sebenarnya. Kalau mutlaknya banyak, manjur. Kalau yang langsung dibuka X-4 di apit min 11, itu kalau mutlaknya tunggal gini. Kalau mutlaknya udah ada 3, nggak bisa kan? Nggak ada rumus itu. Nah harus dibuka gini. Kalau dibagi gini, berarti bilangan realnya kita pecah 2. Mencari di yang kecil 4 dan yang besar 4. Kita kerjakan satu persatu. Nah sekarang lihat ini. Ini 4. Saya mencari di sini dapat nanti HP1. Kemudian sekali lagi saya nyari di yang sini dapat HP2. HP1 yang didapat di sini memenuhi ini. HP2 yang di sini memenuhi ini juga. Jadi yang solusinya mana? Seluruhnya disatukan kan? Digabung gitu. Nah, oke ya. Jadi gabung irisnya harus dipahami. Tapi meskipun nggak ada formula umum, kalau dipecah gini, nanti HP-nya masing-masing digabung. Kalau ada dua pertak samaan seperti yang mana hilang? Ini dua pertak samaan seperti ini harus diiris. Oke ya. Balik ke sini, saya masih jelaskan lagi. Tapi selama mencari di sini yang kecil 4, mungkin di tengahnya ada proses diiris atau digabung lagi. Kita lihat nih bawahnya. Yang ini dulu, X kecil 4. Kalau kecepatan tolong bilang ngomongnya. Ngomongnya kalau kecepatan bilang. Ya ini hitungannya udah dapat lah ya. Ini hitungannya kan udah. Kalau simpel gini nggak pakai garis bilangan nggak apa-apa. Meskipun kemarin di hari Kamis saya pakai garis bilangan supaya seragam dengan yang depan. Nah, kenapa ini ada iris? Ini udah didapat nih solusinya X besar 3. Jadi saya tulis ini X besar 3 tuh ini. Kenapa ada iris? Karena ceritanya kan saya nyari di sini. Masa jawabannya yang ini gitu solusinya? Kan nyari di sini
Yang sebelah kanan nggak kelihatan, nyarinya di kiri 4. Jadi nanti waktu untuk X kecil 4, ya jawabannya harus ada di sini. Kalau ada yang keluar dari sini nggak dipakai, maka diiriskanlah dengan tempat kita mencari. Ini tuh sama dengan ini. Gitu ya. Jadi iris gabungnya harus jalan pikiran kitanya. Gitu ya. Enggak semua bisa dirumuskan. Kalau yang gini pakai gabung, yang gini pakai iris, nggak bisa, nanti bisa banyak. Gitu. Nah, perlu latihan supaya feelingnya, oh ini mah ya harus digabung, ini cepat gitu. Oke, begitu. Moga-moga bisa ketangkap. Pak, izin tanya, Pak. Ya. Untuk soal yang sebelumnya yang mutlak X plus 1 per X itu bisa dikerjain dengan cara dipisah ini nggak? Yang ini barusan Iya. bisa. Saya kasih ilustrasi tapi nggak saya selesaikan semua ya, panjang. Iya. Ntar soalnya X tambah per X kecil sama 2. Cara 2 ya. Cara 2. Model tukang sayur. Iya, biar nanti videonya kalau dilihat Bapak Ibu Rektor, loh cara tukang sayur juga diajarin ya gitu. Ajarin. Mau dibuka model dibagi ya. Kapan dia positif atau negatif? Nah, ini agak susah. Saya satukan dulu. Saya satukan dulu supaya jadi satu kesatuan gini. Gitu? Ya. Nah, kita ada dua suku ini. 2 suku. Nah, saya periksa satu per satu. Tanda dari X kuadrat tambah 1. Oh, ini nggak usah diperiksa karena selalu positif kan? Gampang, udah setanda dia. Tanda dari X ubah di 0, min plus, gitu. Berarti hanya perlu dipecah di 0 aja, betul? Karena yang satu lagi udah selalu positif. Pecahnya hanya di sini. Apa itu pecah? Apa itu pecah ya? Jadi saya bagi untuk X yang kecil sama dengan 0. 0-nya saya masukin sini, tapi 0 nanti nggak akan jadi jawaban. Maka soal semula saya salin dibuka mutlaknya kecil 0, yang ini mah udah positif, yang ini negatif. Jadi harus diminkan ya. X kuadrat tambah 1 min X ya. Ya saya taruh di sini minnya. Itu ya sama aja. Ya kalau mau lebih persis taruh aja di bawah. Ini diminkan waktu buka. Udah, ini selesaikan kayak cara tadi. Nanti dapat HP1 apa? Jangan lupa kalau membagi daerah diiriskan dengan ini. Iris dengan apa itu? Min tak hingga sampai 0. Kenapa harus diiriskan? Kan kita nyarinya di sini. Siapa tahu ini jawabannya keluar dari ini. Ya nggak boleh. Masa suruh nyari di Jawa Barat, ini dapat nih dari Jogja gitu. Nggak boleh gitu ya. Jadi kalau membagi daerah gini di tengah jalan ini harus diiriskan dengan tempat kita mencari. Ini panahnya ini ke sana. Gitu ya. Sama HP satunya lagi. Bukan HP satu lagi. Untuk X yang besar 0. X kuadrat tambah 1 per X kecil 2. Dua-duanya udah positif nih. Langsung buka. Selesaikan nih, dapat HP 2. Jangan lupa HP 2-nya diiriskan lagi dengan tempat kita mencari. Diiris dengan apa tuh? 0 tak hingga. Hasilnya apa? Hasil akhirnya diapakan? Yang ini saya dapatnya dari daerah sini kecil 0 HP 1. Yang ini dapatnya HP 2.
yang memenuhi di seluruh bilangan real, ya digabung. HP1 gabung HP2. Ya ini dihitung dulu. Gitu, iris gabungnya bisa banyak ya. Harus dilihat konteksnya. Udah paham? Atau bingung ah? Hah? Ini ngantuk-ngantuk dia. Ini tadi ada salah ya, ini harusnya kurang siku, nggak kerekam tadi. Tuh, sekarang direkam. Nggak apa-apa lah pertanyaan. Gitu. Nah, kalau nggak ada kita lanjut. Aduh, lambat sekali ya kuliahnya. Enak. Ih, nggak mau dihapus. Sayang dihapus ya. Biasanya sekali si PDF-nya udah kehapus. Di undo aja. Udah undo lah. Siapa tuh ada gunanya nanti. Lanjut. Aduh, lama ya kalau soal-soal ya. Berarti soal-soal di diktat ini nanti harus saya kurangi supaya nggak lama. Ya ada dosen yang hampir nggak ngebahas contoh soal. Udah saya getok. Udah junior. Kamu kalau baru ngajar, contoh harus banyak. Nah, yang ini udah saya bahas ya. Nggak bisa dibuka kayak yang ini langsung diapit min satu-satu. Harus pakai yang cara terakhir tadi. Nah, nomor 4. Apakah ini benar? Kalau salah cukup pakai contoh. Kasih X-nya yang memenuhi kiri, tapi kesimpulannya salah. X-nya 2. 2 ada di sini? Salah kan ya? Mutlak 2 nggak? Jadi salah gitu ya. Oke, salah. Contohnya 2. Bagaimana kebalikannya kalau ini di sini? Benar nggak? Hah? Benar ya? Mau dijalanin? Nggak usah ya? Mau aja kalau ditawarin deh. Windows Shift S. Windows Shift S tuh itu ya capture-nya window. Jadi bisa di copy paste itu ya. Kalau bahasa Inggris Tegal mah. Nah, mutlak X kecil 1 ekivalen betul dengan di min 1 X kecil 1. Betul? Sekarang saya mau hubungkan dengan min 1 X. Maka X-nya ke sana, tapi panahnya 1 aja, betul? Kalau X di antara min 1, 1, ya X pasti diapit oleh min 1, 3. Ya udah, ini kita gabungkan seluruhnya. Yang ini ekivalen, yang ini panah. Jadi kalau dilihat X kurang 1 itu hanya berlaku satu arah aja. Gitu. Udah terbukti. Bingung ya? Buru-buru tutup daripada nanti ditanya. Oke. Nomor 5 saya lanjut ya. Nomor 5. Lihat tuh sampai pecah. Oh ya, kalian nanti bikin surat ya orang tuanya. Oke, begitu. Ya ya. Begitu. Oh ya, yang mau keluar ke belakang itu nggak usah lapor, kayak dia aja nyelonong boleh. Ya kalau di SD kan dulu saya harus nunduk-nunduk ke ibunya, Bu bolehkah saya ke belakang? Padahal saya ke depan. Nah, yang ini kan nggak langsung kelihatan ya. Kelihatan soalnya, jawabnya nggak langsung ke reka-reka. Kalau X di antara ini kecil 2 mutlaknya
maka tunjukkan ini berlaku. Ambil aja jempol itu tunjuk, jempol telunjuk, tunjukkan. Jadi saya berangkatnya apa? Bukti gitu ya, bukti. Saya punya X lebih kecil sama dengan 2. Itu saya punya premisnya. Saya akan tunjukkan bahwa ini kecil sama dengan 8. Nggak akan lebih dari 8. Nah, saya hitung aja. Saya hitung. Ini kan mau ditunjukkan gitu. Enak aja kalau gue itu mah udah terbukti. Belum tahu ya. Bener nggak kecil dari 8 gitu kan? Gimana? Akal-akalan kenapa jadi 21? Saya akal-akalnya ini ada polinom bagi polinom. Saya pisahin dulu. Gitu ya. Boleh mutlak, boleh diginikan, betul nggak? Kan mutlak A kali mutlak B sama dengan mutlak A kali mutlak B. Mutlak. Ini tangannya udah tuh. Gitu ya. Mutlak AB sama mutlak A kali mutlak B. Mutlak A per B sama mutlak A bagi mutlak B. Gitu ya. Pakai rumus itu. Jadi rumus yang di depan saya bilang nggak usah diapalin. Udah langsung kerasa kan. Kalau belum kerasa ya harus dicup-cup dulu supaya kerasa. Oke. Sekarang saya mau ngolah dulu. Yang ini dibandingkan dengan ininya saya sama. Pokoknya mah melangkahnya apa aja, pokoknya tujuan tercapai dan logikanya betul. Ini X-nya saya. Nah, yang atas sama yang bawah besar mana ya? Ininya sama, yang ininya saya ganti setengah, gede mana? Ingat, X-nya ada di sini ya. X-nya harus berada di antara apa? Min 2 sampai 2. Nggak boleh X yang lain lagi. Kalau X di antara min 2, 1/per X kuadrat tambah 2 paling gede berapa? Sekali lagi. Harus sambil mikir kalau kuliah mah. Yang rada susah gini mah. Ini rada susah. X di antara sini 1/per X kuadrat tambah 2 paling gede berapa? Setengah, nggak akan lebih dari setengah, betul? Nggak mungkin hasilnya bisa 5 itu. Ya. Dan ingatnya gini, kalau ada pembagian, ini akan nilainya besar kalau yang bawah sekecil mungkin, betul? Yang bawah sekecil mungkin kalau X-nya 0. Jadi ini tandanya, betul kan? Hah? Yang lagi nyisir, paham nggak? Atau udah pusing? Gua nyisir aja lah. Ngapain itu katanya? Hah? Ngomong apa celah gitu ya? Paham nggak? Bener. Sekarang saya udah dapat setengah. Yang ini saya pisah jadi gini. 2x kuadrat ditambah mutlak 3x ditambah mutlak 2. Atas ini sama ininya. Atas sama bawah gede mana? Nggak tahu, kita lihat ke sini. Ada kalau ada penjumlahan ditulis masing-masing, dia tandanya ini. Kalau 3 sama aja, pecah 2 dulu, nanti yang 2 juga dibuka lagi. Jadi besar yang yang bawah. Kalau Panjat Pinang juga 17 Agustusan, yang bawah yang besar. Masa yang kecil, yang gede naik gitu ke punggungnya. Bisa gepeng dia.
Yang bawah lebih besar ya? Nggak ada hubungannya bawah atas ya. Betul? Jadi saya tandain gini lagi. Benar kan? Semua logikanya betul gitu. Terserah caranya. Nah, caranya itu kadang-kadang nggak bisa diajarkan, harus latihan. Yang ide itu kadang-kadang ada formulanya, itu bisa diajarkan. Kalau ini akal-akalan aja. Sekarang ini saya bandingkan dengan ini. Ini paling gede berapa ya? X-nya di antara min 2, 2. Paling gede 8, betul? Yang ini paling gede nggak usah pakai mutlak lagi, karena mutlak 8 ya 8 aja. Ini paling gede 6, betul? Ini paling gede ya 2 sama 2 aja. Ini tandanya gitu, betul? Kan ini pasti lebih kecil sama dengan 8. Ini paling gede 6 tadi. Ini paling gede 2. Jadi jumlah ini gini. Paham ya tandanya? Nah, sekarang saya hitung nih udah angka semua. 8. Jadi kalau saya tulis ulang 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 x kuadrat tambah 2, aduh tulisan dihubungkan dengan 8, hubungannya apa? Ini sama, ini lebih kecil sama dengan, ini kecil sama, berarti menjadi lebih kecil sama dengan 8. Itu yang mau ditunjukkan kan? Sudah ditunjuk. Sok, mikir dulu kalau. Oke, saya lanjut dulu ya. Aduh, udah hampir sejam. Bayangin ini. Kemarin kita kuliah 2 kali 50 menit, tambah sekarang sejam. Jadi udah 3 jam belum selesai. Waduh, gila. Gak apa-apa. Yang penting paham. Nanti ke belakang susah-susah, saya ngebut. Supaya kalau ditanya juga bingung. Enggak lah, pokoknya kalau nggak paham tanya. Oke, yang kiri gampang sekali. Yang kiri lagi. Yang A. Ini udah nggak sinkron otak, mulut, dan tangan. Gara-gara anak farmasi belum menemukan obat balik muda. Ya, saya perlu obat balik muda nih. Pause. Mau diapain nih? Kita lihat selintas. Carilah bilangan delta. Soalnya apa tadi? Cari berapa? Deltanya harus positif. Nggak boleh 0 ya. Dimintanya delta yang positif. Cari delta harus keluar angkanya. Misalkan 1000 atau 1/10 atau 200. Berapa deltanya supaya ini dipenuhi? Ini enak. Kalau saya kalikan 5 kan ini jadi ini gitu. Kaliin 5 itu ya. Nah, kalau ngomong soal kali itu saya jadi teringat dengan ibu saya. Oke. Nah, kalau ada soal begini, saya mau nyari deltanya. Pengen target hasilnya ini. Jadi saya bekerjanya nggak kayak yang tadi. Kalau yang tadi ininya udah tahu gitu ya. Ini direka-reka nilainya kan. Kalau sekarang terbalik. Saya mau berangkat dari sini dulu karena ini udah angkanya udah ada. Yang ini belum. Boleh. Berangkatnya dari belakang dulu. Yang mau disimpulkan. Saya pengen 5x min 10 kecil 1. Nah, teknik yang dilakukan adalah kita ubah-ubah bentuk ini supaya muncul faktor ini. Enak, tinggal dibagi 5 kan? Dibagi 5 tuh kan dikali 1/5, betul? Boleh nggak? Tadi dikali X nggak boleh. Kok sekarang dikali 1/5 boleh? Kenapa? Bilangannya itu ya, memang itu bilangannya mah positif gitu ya. Bilangannya positif. Kali min 1/5 juga boleh, tapi tandanya berubah.
Kalau 1/5 sama mutlak 1/5 kan sama aja, betul? Kalau di ujian nggak usah terlalu rinci kayak saya. Dikalikan langsung juga ke dalamnya langsung boleh ya. Tapi kalau nggak yakin ya gitulah. Ekivalen ya, artinya berlaku bolak-balik jika makanya. Mutlak kali mutlak sama dengan bisa disatukan kan? Di ujian boleh langsung lah dikalikan. Ini mah karena lagi ngejelasin aja. Dilama-lama biar cepat pulang. X min 2. Kita lihat lagi soalnya. X min 2 kecil berapa supaya ini berlaku? Ini ekivalen kan? Jadi deltanya 1/5. Ambil gitu. Deltanya 1/5. Maka berlakunya sebenarnya bolak-balik kan? Tapi yang ditanya hanya panahnya satu arah. Satu arah juga berlaku kalau udah berlaku bolak-balik mah. Nah, delta akan menyebabkan 5x min 10 kecil 1. Kenapa saya nggak gambar yang ininya? Di soal ditanyanya cuma satu arah. Udah aja jawabnya itu. Nanti kebanyakan jawaban siapa tahu ada yang salahnya gitu ya. Paham? Bohong. Nih. Si Miss Lucu, paham gak Miss Lucu? Itu belakang kamu tuh Miss Lucu. Lihat mukanya lucu gitu. Lucu, imut-imut. Paham? Kamu mulai hari ini gelarnya Miss Lucu 4. Selama di ITB ada Miss Lucu 1, 2, 3 dan kamu Miss Lucu 4. Nanti kita liatin Miss Lucu 1, 2 kapan-kapan. Oke. Sudah paham benar enggak ini Pak? Kalau ujiannya dari depan boleh nggak? Boleh, terus gimana melangkahnya? Kali 5 nanti ini menjadi 5x min 2 kecil dari 5 delta. Terus deltanya dapat dari mana? Itu ekivalen kan sama aja bentuknya. Ini 5 delta 1, jadi deltanya 1/5, boleh. Nah, ada tapinya, ada tambahannya bukan tapi. Kalau saya pakai merah lagi supaya ingat. Ambil deltanya saya 1/1000. Maka X min 2 kecil delta yang 1/1000 itu mengakibatkan 5x min 10 kecil 1. Bener nggak? Mikir, pokoknya kuliah ini mah mikir-mikir. Ini termasuk rada susah. Sebelum menjawab itu, saya ginikan lagi. Kalau gini, deltanya ini gini. Sebentar, jelasin juga susah. Kalau Z bukan Z ya, aduh Z susah. Z kurang dari 1, maka Z kurang dari 3 juga, betul nggak? Tapi nggak bolak-balik ya. Ininya nggak gitu, nggak. Nah, sekarang gini. Jelasin itu susah. Ini saya sebut Z. Ini tadi 5Z ya. Nah, kalau Z-nya, mutlak Z-nya kurang dari 1/5, maka ini jangan 5Z lah. Kukuk gitu ya. Jangan kukuk. Gitu ya. Masa kukuk. Kalau deltanya 1/5, bila Z kurang delta, maka U kurang 1. Itu udah betul ya. Sekarang
kalau deltanya 1/1000, kalau setnya kurang dari 1/1000, sama yang atas besar mana? Ini tadi 1/5, ini 1/1000. Banyakan yang atas ya. Nah, kalau ininya di sini masih berlaku nggak U-nya kecil 1? Hah? Masih? Masih. Tapi paham nggak semua? Karena itu ada kuncinya. Kalau harus dirinci lagi, saya harus mikir lagi. Kalau udah dipahami ini. Sekali lagi. Ini udah betul nih yang atas ya. Tadi kan dari sini hubungan ini udah betul. Kalau deltanya 1/5, kalau setnya kurang dari 1/5, U-nya kurang dari 1. Kalau setnya kurang dari 1/1000, lebih sedikit lagi nih dari yang atas. Kalau setnya kurang dari 1/1000, berarti lebih sempit lagi. Di antara min 1/1000 sama plus 1/1000. Maka ini tentunya berlaku karena yang bawah ini kan sebagian dari ini kan. Yang ini aja udah berlaku. Kalau diambil sebagiannya, ya pasti ini berlaku juga. Oke, jadi hapus dulu. Hapus. Nah, hapus. Udah nggak boleh hapus lagi. Nah, artinya gini, kalau saya sudah menemukan satu buah delta, ini 1/5 tadi, maka semua delta yang lebih kecil dari 1/5 juga akan menyebabkan ini betul. Karena yang deltanya lebih kecil berarti titik-titik X-nya lebih sedikit. Ya pasti memenuhi juga, yang kanannya ya. Gitu. Ini kalau deltanya 1/5, dia memenuhi yang U-nya kecil dari 1. Kalau diambil lebih sedikit, deltanya diperkecil, ya ini memenuhi juga gitu kan. Karena yang bawah itu sebagian dari yang ini. Paham nggak? Tuh kamu kayaknya lagi mikir, salah kayaknya gitu. Hah? Yakin? Gitu ya? Jadi nanti di soal kayak ginian, udah nggak usah mikir yang barusan lagi. Kalau udah ketemu satu buah delta, semua yang lebih kecilnya memenuhi. Asal positif tadi syaratnya. Deltanya. Oke, lanjut lagi. Kemana? Soal terakhir yang paling susah. Ini saya lambat-lambat nih. Kayaknya ketinggalan sama kelas lain. Biarin aja lah. Biasanya nilai kelas mereka kalah-kalah kok sama kelas saya. Ini lanjut lagi. Nah, kayak tadi. Tetapi yang ini nggak kelipatannya, kalau dikali 6 nggak pas ya. Jadi kalau cara kamu berangkat dari depan, ini berabe yang ini. Yang tadi bisa. Nah, caranya sama aja kayak tadi. Kan tadi pesannya saya yang ini berangkat dari yang angkanya udah ada, kemudian kita usahakan muncul faktor ini. Usahakan. Gampang tadi dibagi 5. Kalau ini dibagi 6 nggak muncul, maka kita usahakan muncul faktor X-2 aja, nggak pakai mutlak ya. Nggak pakai mutlak dulu. Sama aja berangkatnya dari sini dulu saya. Jadi mau ditulis gini. Usahakan muncul, apa ini tulisan? Muncul faktor X-2. Pengennya mah mutlak, tapi nggak bisa itu ya. Kalau nggak pakai mutlak mah bisa. Coba kita lihat ya. 6x-18 kecil 24. Saya berangkat dari sini. Saya buka dulu mutlaknya. Kalau buka ini ekuivalen dengan min 24
6x min 18 kecil 24 gitu ya. Nah, jadi ngerjain soal kita rumus ini ngebuka mutlak jadi otomatis gitu. Saya juga udah otomatis tangannya, otaknya mah udah lupa. Jadi tolong kalau salah itu dikasih tahu. Saya pengen ada x min 2. Gimana ya? Bagi 6 dulu. Bagi 6 boleh ya? Berapa ini? Gitu? Pengen x min 2, jadi diapakan? Hah? Ditambah 1 semua ruas. Boleh ya? Tambah 1 jadi min 3 gitu. Tah muncul. Tapi nggak bisa jadi mutlak kalau gini. Tadi harapan kalau di ujian salah ngitung aja gitu. Jadi gitu kan? Gitu salah ngitung. Awas kalau salah ngitung gini mah dipotongnya nggak sedikit, banyak. Gitu ya. Karena jadi mempermudah soal akibat salah ngitung. Gimana? Pengennya nanti targetnya terhubungan sini. Nah, maka gini. Kalau saya tulis x min 2 kecil 5 besar min 5. Hubungannya panahnya yang ini atau yang ke atas? Hah? Ke bawah? Ke atas, kalau dia ke atas? Hah? Oi, ke bawah ke atas? Kalau set di antara 5 min 3 dibanding set di antara 5 sama min 5, mana yang berlaku? Ke bawah dong. Hah? Tadi katanya ke atas. Ke bawah ya. Jadi berlakunya seperti itu ya. Betul? Oh ya, kalau saya tulis gini artinya jangan dihubungkan ini dengan ini. Nanti aja. Yang pasti hubungan yang yang atasnya dengan yang bawahnya ya. Gitu. Oh ya, nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena soalnya nanti panahnya harus ke situ. Harus ke arah sini nih panahnya. Gitu. Yang ini mau cowok. Gitu. Nah, kalau sebelahnya boleh gitu dipanah pakai ati. Ya. Saya panahnya nggak mau ke sana. Maunya panahnya ke situ panahnya. Kenapa ke situ? Karena maunya nanti sesuatu di sini mengakibatkan ini. Karena dari soalnya tadi ini ya. Oke, jadi supaya panahnya ke sana ini nggak boleh. Harus berapa ini? Dan dibikin simetri. Min berapa sama berapa? Supaya bisa jadi mutlak. Min 3 sampai 3. Betul? Nah. Udah mau selesai kalau gitu. Jadi X min 2 kecil 3 kan? Ini kan dan ini ekuivalen kan? Iya betul ekuivalen. Hati-hati, jangan diartikan ini ekuivalen dengan ini, bukan yang ekuivalen 2 ini. Kalau dari sini ke sana kepotong panahnya cuma 1. Nah, sehingga itu besar ya. X min 2 kecil 3 akan mengakibatkan 6x min 18 kecil 24. Ini kan? Ya, ini sih ini rada nggak jelas ini. Gitu ya. Kenapa? Ini betul-betul hanya satu arah akibat ini tadi di tengah. Ini kenapa dimunculkan? Karena memang panahnya pengen ke sini. Dan saya nggak bisa nulis ini ekuivalen, nggak ekuivalen dia. Jadi, aduh keprok segala kelas Pak Atri itu. Jadi delta sama dengan 3. Gitu ya.
Boleh nggak deltanya setengah? Boleh. Kenapa? Coba kita lihat lagi di sini. Kalau ini saya tulis min 1, mana tintanya nggak keluar min? Bener nggak? Bener kan? Kalau ada di sini setnya, pasti setnya ada di sini kan? Boleh. 1, 1, aku sayang ibu gitu kan? Boleh. Tapi ya agak aneh. Tiba-tiba muncul 1 udah aja 3. Nah 3. Supaya terlihat dari yang atas angka-angkanya. 3. Siapa yang belum paham? Biasa diem. Siapa yang udah paham? Diem juga. Mahasiswa tuh ada 3 macamnya. Yang udah paham, yang belum paham, dan yang gila. Iya. Yang ketiga itu banyak, karena ditanya paham, diem. Nggak paham, diem. Ya kesimpulannya, udah. Rekam dulu. Oke, sekarang kita bahas pertaksamaan yang memuat bentuk akar. Kalau ada akar tuh susah, ya, bikin susah nih. Kalau ini untung nih, ini pohon di kampus Ganesha saya foto, akarnya masih kelihatan, ya, iya bener, ada pohon gede itu. Kalau di sini coba lihat, pohonnya nggak kelihatan akarnya, pada nggak kelihatan akarnya. Pokoknya kalau akar susah, kalau batang daun rada gampang. Jangan. Oke. Nah untuk itu kita nggak belajar akar ini ya, kita belajar ini orang biologi. Kita belajarnya akar bilangan. Jadi ada lagi akar. Kalau kemarin ada polinom, apa itu akar? Yaitu yang menyebabkan nilainya 0. Ada lagi akar bilangan, lain lagi. Nah, ini perjanjian nih, yang namanya definisi itu perjanjian. Jadi jangan ditentang nanti, kenapa nggak pilih yang satunya lagi? Ya perjanjian kok, gitu ya. Nah. Oke. Misalkan X besar 0. Saya tulis aja. Akar pangkat 2. Kalau pangkat 2 ini nggak ditulis ya duanya. Pokoknya yang akar pangkat genap, kalau yang ganjil nggak ada masalah. Dari X itu adalah simbolnya itu bilangan tak negatif A, di mana A kuadrat sama dengan X. Coba akar 9 berapa? Bilangan yang kalau dikuadratkan jadi 9 gitu ya, tak negatif ya. Akar min 2 akar min 4 berapa? Nggak boleh, ini tadi bilang X-nya ini ya. Kecuali kalian nanti yang matematik tingkat 2 belajar bilangan kompleks ya, ada yang gini. Kita pembicaraannya bilangan real, nggak ada. Gitu ya. Jadi berapa? Nggak ada dibilang teh berapa lagi. Gitu ya. Kalau gini ini 4 aja. Berapa? Berapa? 4. Min 4 kata dia juga. Saya setuju dengan yang minoritas. Soalnya kayak DPR voting itu suka yang ngaco-ngaco. Kerekam. Nggak jadi ya? Salah. Sorry. Ingat nih, akar sesuatu tuh genap ini akarnya. Harus ininya positif. Ini positif enggak? Positif ya. Min 4 + 2 16. Hasilnya adalah bilangan tak negatif. Jadi 4. Gitu ya. 4 kalau di Jawa Barat mah. Kamu dari mana asalnya? Ini?
Hah? Bengkulu. Belajar bahasa Sunda ya. Nanti 2 minggu lagi nyanyi Manuk Dadali. Di YouTube belajar Manuk Dadali. Manuk tuh burung, dadali nama jenis burung. Oke. Ingat ya, perjanjiannya akar pangkat genap itu bilangan positif yang kalau dikuadratkan jadi ini. Perjanjian itu jangan ditanyakan lagi kenapanya. Kenapa nggak dipilih yang negatif gitu? Ya perjanjian ini. Perjanjian itu dipegang konsisten sampai belakang terus gitu ya. Oke, jadi ini contohnya udah akar 0, 0, nggak masalah. Secara umum jadinya akar x kuadrat itu bukan x ya. Kayak tadi ini, akar min 4 kuadrat bukan min 4, tapi mutlak dari ini. Gitu ya. Nanti kepake di belakang lah. Pada saat muncul saya jelaskan ini. Karena seringnya akar x kuadrat langsung aja x. Nggak boleh, nanti bisa salah. Nah, bedakan menghitung akar dengan menarik akar. Kumaha sih menghitung akar dengan menarik akar? Gini, menghitung akar itu seperti ini. Kalau menarik akar tuh gini. Tentukan x sehingga x kuadrat sama dengan 9. Nah, ini mau menarik akar. Ini diakarkan sama saya. Kiri. Kalau diakarkan muncul plus min. Akar 9 mah selalu positif. Ngitung akar mah selalu positif. Kalau akar genap ya. Kalau ganjil sih lain. Jadi penarikan akar muncul plus min. Ngitung akarnya mah selalu bilangan non negatif. Gitu ya. Jadi bedakan melakukan penarikan akar dengan menghitung akarnya. Hitungan akarnya selalu positif. Penarikan akar muncul plus min. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya ini. 1. Sesudah ini kita bisa melesat dengan cepat. Contoh. Ini. 1022. Saya nanti. Nah, carilah solusi dari ini. Kembali, kalau ada mutlak, biasanya mutlaknya dibuka. Kalau ada akar, akarnya juga dihilangkan. Ya. Oke. Dikuadratkan boleh nggak? Hah? Ini positif nggak? Ini positif nggak? Positif. Kalau A kecil B dan dua-duanya positif, boleh A kuadrat kecil B kuadrat ya. Kalau berbeda tanda, bisa berbeda tanda ya nggak boleh. Jadi banyak hati-hatinya pertaksamaan juga. Dan nanti salah lagi, itu udah gitu salah lagi. Gitu ya, saya tulis kuadrat atau tulis dulu kuadrat. Hah? Oh. Gitu ya. X min 1 ya. Gitu. Nggak usah pakai garis bilangan lah, ini mah langsung aja ya. X kecil dari 2 gitu ya. Jadi HP-nya apa? Min tak hingga sampai 2 gitu ya. Bener nggak? Hah? Nah, dia sadar untung. Nah, ini betul nggak dulu HP-nya ini? Hah? Bener nggak? Kalau salah, tunjukkan ada titik X di sini yang nggak memenuhi ini. Kalau salah tuh pakai contoh. Nih saya ambil X-nya sekian. Min 1.
Kalau X-nya min 1 kan ada di sini kan? Nggak bisa ini jadi akarnya gini. Nah, hati-hati mengkuadratkan. Syaratnya juga di sini harus dicatat. X min 1-nya juga harus lebih besar sama 0. Syarat. Jadi, karena ada syarat ini harus diiris dengan apa ini? X besar 1 ya. Ya ini kan sama dengan 1, tak hingga kan. Nah, jadi harus ngambil yang memenuhi syarat juga. Selain harus memenuhi persamaannya ini, persamaan ini juga ada syarat. Jadi diiriskan. Syarat itu juga harus masuk. Jadi harus ada di situ juga. Kalau harus ada di situ juga, ya harus ada di keduanya diiris. Jadi hasilnya 1 sampai bingung. Kalau bingung pakai garis bilangan lagi. Min tak hingga sampai 2. Yang satunya lagi 1 sampai tak hingga. Satunya masuk. Irisannya 1-nya masuk, 2-nya nggak masuk. Gitu ya. Oke? Paham? Jadi akar hati-hati. Akar bahkan lebih nggak kelihatan dari mutlak. Perlu hati-hatinya. Gitu. Jadi hanya melatih soal-soalnya mah di SMA juga udah, tapi harus hati-hati. Soalnya ditingkatkan sekarang. Kalian dijebak kayak tikus gitu, dijebak. Nah, kena loh. Kita udahan aja ya, tanggung masuk masalah baru ya. Sebentar. Oke, berikutnya saya akan masuk ke sistem koordinat persegi panjang atau bahasa Belandanya Cartesius, bahasa Inggrisnya Cartesian. Aduh, kasihan gitu ya. Koordinat persegi panjang. Nah, dibentuk oleh sistem koordinat ini dibentuk. Cepat aja kalian udah tahu ya ini review jadinya dan menyamakan notasi-notasi aja. Dibentuk oleh garis horizontal ini dinamakan sumbu X dan garis vertikal namanya sumbu Y itu ya. Kemudian perpotongan kedua sumbu disebut pusat koordinat ini. Origin. Oke. Kemudian garis horizontal di sebelah kiri ini, di sebelah kiri dan kanan. Oh, di sebelah kiri namanya sumbu X negatif, sumbu X positif. Yang ke atas juga sama. Ini sumbu Y positif, sumbu Y negatif. Bosen. Nah, setiap titik pada bidang dinyatakan sebagai pasangan terurut ini. Pasangan terurut P gitu. Koordinatnya A, B, artinya apa? Ini jarak ke sumbu Y-nya atau nilai X-nya sama dengan A. Kemudian ini tingginya, nilai Y-nya sama dengan B. Tolong kalau yang di SMA-nya gurunya nggak ngajarkan, kasih tahu. Jadi saya nanti cepet nggak keikuti gitu. Iya ada loh. Ada yang nggak ngajarin gurunya. Kayak di Oke. Nah, sumbu horizontal kadang-kadang disebut juga namanya apsis. Jangan tanya saya kenapa namanya apsis. Dan yang vertikal dinamakan ordinat. Jadi kalau ada titik P koordinat, kalau ini koordinatnya A, B, dinamakan apsisnya A, X-nya sama dengan A, itu apsisnya A, ordinatnya B. Kalau keduanya namanya koordinat, gitu ya. Koordinat. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini pengertian kuadran. Yang ini dibentuk ini X positif, Y positif. Yang sebelah sini namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, gitu ya. Kemudian titik pada sumbu X dan sumbu Y biasa ditandai dengan
satu angka saja. Ini maksudnya nih, di sumbu X, ini kan harusnya 1,0. X-nya 1, Y-nya 0 yang ini. Tapi biasanya kasih angka 1 aja gitu. Mau 1,0 boleh, 1 boleh. Ya. Demikian di sumbu Y juga. Ini 1, 2, 3 aja. Sebenarnya ini kan 0,1, 0,2 dan seterusnya. Saya ngebut aja karena udah dianggap tahu. Kalian nanti ngantuk. Tapi ini masih banyak. Kemudian pusat koordinat biasanya dinamakan titik 00 atau titik O saja gitu ya. Kemudian kalau saya punya dua titik P dan Q dengan koordinatnya ini, maka jarak keduanya adalah ini. X-nya dikurangi, dikuadratkan, Y-nya dikurangi, dikuadratkan, ditambah, dan ini jarak. Bisa ya buktikannya? Tinggal pakai Pitagoras aja, tarik gini. Pak, Hah? kuadran tuh nggak akan masuk sumbunya, Pak. Sumbunya akan masuk di kuadran. Enggak. Tapi kadang-kadang masuk di soal ya. Bingung saya juga pertanyaannya. Soalnya kalau masuk nanti jadi double. Iya. Nanti lihat konteks soalnya aja. Soalnya kadang-kadang diberikan dua fungsi ini, tentukan luasnya yang di kuadran 1 gitu ya. Maksudnya termasuk di sumbunya gitu. Tapi nanti nggak akan rancu dari soalnya. Gitu ya. Harusnya sih tidak kalau mau ketat. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Sebentar. Lanjut aja. Tadi janjinya 2 tapi lebih. Garis lurus. Apa itu garis? Definisinya susah, garis. Pokoknya kebayang ya, garis lurus ya. Garis lurus itu ditentukan oleh dua buah titik. Ini titik P dan Q. Kemudian kita tarik. Apa ini namanya? Garis gitu ya. Garis lurus. Ya nanti cari di Google. Apa definisinya dari garis. Bingung bacanya juga gerak. Oke. Udah, ini tadi melalui dua titik dapat dibuat sebuah garis. Nah, sebut perubahan pada komponen X itu dan Y namanya delta X dan delta Y. Tergantung nanti titiknya mau yang ke satu yang mana, yang kedua mana ya. Jadi delta X dan delta Y bisa aja negatif. Tergantung kita menamakan ini titik ke satu, ini titik kedua atau sebaliknya. Gitu. Tapi intinya ini, delta X itu X2 kurang X1, delta Y, Y2 kurang Y1. Bisa negatif. Kalau saya anggap ini titik pertama, ini titik kedua ya, nanti bisa negatif. Kemiringan belum pakai turunan ya. Kemiringan garis lurus itu adalah delta Y dibagi delta X. Ya. Dia nggak akan bergantung kepada penamaan titiknya yang mana ke satu, yang mana yang kedua. Kalau ini saya pakai titiknya yang ke satu ini, titiknya yang kedua ini, ya nanti dua-duanya negatif, delta X, delta Y-nya, nanti ini sama aja hasilnya. Jadi pilih mana yang titik ke satu, mana titik yang kedua, bebas. Kalau dihitung ini, pasti hasilnya sama aja. Gitu ya. Kemiringan sebuah garis bersifat tunggal. Tidak bergantung pada pilihan titik yang digunakan untuk menghitungnya. Buktikan sendiri. Gitu ya. Ya ambil aja titik yang lain. X3, Y3, hitung lagi, kemudian sama hasilnya gitu. Ya pakai kesebangunan segitiga. Nah, kemiringan garis lurus kayak ini. Titiknya 0153. Kelihatan kan dari belakang? Gedein. Kemiringan tadi belda Y dibagi belda X. Katakan saya ini titik yang ke satu ini.
Ini titik yang kedua. Tadi kemiringan itu adalah delta Y dibagi delta X. Delta Y itu adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Kenapa X-nya jadi gini ya? Salah komputernya. Jadi kalau kita hitung berapa? Y2 min Y1. Ini yang kedua yang Ki. 1 dikurangi 3 kan itu? Dibagi itu ini 3 tuh. Dibagi 0 dikurangi 5. Dapatlah, kok nggak cocok? Hah? Oh iya, min 2/5 betul ya. Mau dibalik juga sama atasnya. Oke. Ini berbagai kemiringan garis kalau dihitung. Nah, kalau yang miringnya ke sini dia positif semua. Yang miringnya ke sini negatif semua. Kalau yang tegak ini gimana? Nggak ada kemiringannya, dia tegak, nggak miring. Kalau yang datar ada kemiringannya 0, gitu ya. Kalau yang ini nggak ada. Begitulah ceritanya garis lurus. Lanjut lagi. Oh, udah pada bubar kelas sebelah juga. Kita udahan dulu.